Di sini saya Satika Rahman ingin melanjutkan transaksi pembelian kredit menggunakan mata uang rupiah. Tanggal 3 Januari 2026, Tespik Komputer dan Servis membeli barang secara kredit kepada PT Sumber Data Indonesia dengan termin 2/10 N/30. Nomor purchase PO 0301 dengan job P kategori L include 11% PPN. Di sini untuk penyelesaiannya kita pilih modul purchase. Setelah itu kita enter purchase. Lalu di sini ke klik change to bill. Kalau sudah, di sini pilih supplier PT Sumber Data Indonesia. Oke, lalu ubah data termin 2/10 N/30. Di sini terminnya di payment is due in kita yang in a gift of day. Jadi tidak perlu diubah. Lalu diskon days-nya 10. Balance due day-nya 30. Diskon for early payment-nya 2%. Kalau sudah, klik OK. Lalu ubah tampilan layout menjadi item. Di bawah layout, lalu klik item. Setelah itu kita OK-kan. Lanjut ke isikan data transaksi purchase sesuai bukti transaksi. Di sini oke, kita isi billnya 3, terus item numbernya CMP001. Setelah itu pastikan rate yang digunakan adalah IDR. Kalau sudah, kita OK-kan. Lalu pilih kategorinya L dan jobnya P. Oke, kita masukkan. Oke, setelah itu tekan Ctrl R untuk melihat hasil jurnal dari transaksi tersebut. Kalau sudah, kita klik OK, lalu klik tombol record. Oke, selanjutnya kita masuk ke transaksi pembelian kredit menggunakan mata uang asing atau USD. Tanggal 6 Januari 2026, Tespik Komputer dan Servis membeli barang secara kredit kepada Tes Import Internasional menggunakan mata uang USD dengan termin 2/10 N/30. Nomor purchase PO 0601 dengan job P kategori O include 11% PPN, rate 1 USD atau sama dengan 17.823. Di sini penyelesaiannya, kita pilih modul purchase lagi. Setelah itu enter purchase. Lalu kita tengok lagi, klik change to bill-nya. Sini sudah. Setelah itu kita pilih suppliernya yang Tes Import Internasional. Sistem otomatis menampilkan mata uang USD. Oke. Setelah itu ubah data termin menjadi 2/10 N/30 seperti sebelumnya di bagian termin. Kita isi. Oke. Lalu ubah tampilan layout menjadi item. Oke, setelah itu isikan data transaksi purchase sesuai bukti transaksi. Di sini billnya ada 2, terus item numbersnya CMP002. Kalau sudah, klik tombol red USD untuk mengganti kurs sesuai bukti transaksi. Oke, kalau udah klik OK. Setelah itu pilih kategorinya O dan jobnya P. Oke, kita isi.
Setelah itu tekan CTRL-R untuk melihat hasil jurnal dari transaksi tersebut. Oke, lalu oke kan, terus kita klik tombol record. Oke, selanjutnya kita lanjut ke transaksi pembelian kredit menggunakan mata uang asing SGD. Tanggal 9 Januari 2026, tes PIK komputer dan servis membeli barang secara kredit pada Digital Aksesoris Supply menggunakan mata uang SGD dengan termin 2/10 N/30. Nomor purchase PO 0901, jobnya P, kategorinya O, include 11% PPN, rate-nya 1 Singapura dolar atau sama dengan 13.961. Di sini penyelesaiannya kita sama pilih modul purchase, lalu kita enter purchase. Oke, setelah itu kita klik change to bill. Di sini sudah. Setelah itu pilih supplier digital aksesoris supply. Sistem otomatis menampilkan mata uang SGD. Di sini kita pilih. Kalau sudah, ubah data termin menjadi 2/10 N/30 seperti sebelumnya. Kita isi. Oke, lalu ubah tampilan layout menjadi item. Oke, setelah itu isikan data transaksi purchase sesuai bukti transaksi. Di sini billnya ada 5, yaitu item numbernya MDM001. Oke, yang kedua itu billnya 2, item numbersnya PRN001. Price-nya kita isi sesuaikan sama transaksi yang di atas tadi. Oke, setelah itu klik tombol red SGD untuk mengganti kurs sesuai bukti transaksi. Setelah itu baru kita klik OK. Oke. Lalu pilih kategorinya O dan jobnya P. Kalau sudah, tekan CTRL-R untuk melihat hasil jurnal dari transaksi tersebut. Oke, di sini sudah, kita klik OK, lalu record. Oke, selanjutnya kita ke transaksi pembelian tunai menggunakan mata uang rupiah. Tanggal 8 Januari 2026, tes PIK komputer dan servis membeli barang secara tunai kepada Zafira. Nomor purchase PO 0801, jobnya P, kategorinya L, include 11% PPN. Di sini untuk penyelesaiannya sama, pilih modul purchase, lalu enter purchase. Oke, lalu klik change to bill-nya sudah. Setelah itu pilih suppliernya Zafira. Oke, lalu ubah tampilan layoutnya menjadi item. Setelah itu isikan data transaksi purchase sesuai bukti transaksi. Di sini billnya 5, lalu item numbernya MDM001.
Oke. Setelah itu pastikan kolom pay today-nya dikosongkan. Lalu pastikan rate yang digunakan adalah IDR. Pilih kategori L dan jobnya P. Kalau sudah, tekan CTRL-R untuk melihat hasil jurnal dari transaksi tersebut. Oke, kalau sudah, oke kan, lalu kita klik record lagi. Setelah itu kita masuk ke bukti kas keluar. Langsung penyelesaiannya itu pilih modul purchase, lalu ke pay bills. Oke, setelah itu pada kolom supplier pilih Javira. Oke, lalu pada kolom account pilih akun 1-2-140 atau Bank BCA IDR sebagai sumber pembayaran. Ini kita cari Bank BCA IDR. Oke, setelah itu isikan kolom Chequeno atau memo dengan BKK strip 0801 dan kolom date-nya tanggal 8 bulan 1 2026. Oke, di sini kita isi. Lalu sudah. Pada baris bill yang muncul PO 0801, isikan nominal 5.550 pada kolom amount applied. Oke, klik pada kolom amount lalu tekan tombol tab pada keyboard agar kolom out of balance-nya menjadi 0. Oke, setelah itu tekan CTRL-R untuk melihat hasil dari jurnal transaksi tersebut. Kalau sudah, oke kan, lalu di record. Udah, lalu kita ke transaksi pembelian tunai menggunakan mata uang asing SGD. Tanggal 10 Januari 2026, Tespi Komputer dan Servis membeli barang secara tunai kepada CP Mitra Komputer menggunakan mata uang SGD, nomor purchase PO 1001 dengan job P, kategorinya O, include 11% PPN, rate-nya 1 Singapura dolar atau sama dengan 13.961. Untuk penyelesaiannya sama, kita pilih modul purchase lalu enter purchase. Setelah itu klik change to bill-nya sudah, lalu pilih suppliernya CP Mitra Komputer. Sistem otomatis menampilkan mata uang SGD, lalu ubah tampilan layout menjadi item. Oke, setelah itu isikan data transaksi purchase sesuai bukti transaksi. Di sini bill-nya yang pertama 1. Oke, lalu item number-nya CMP 001. Oke, yang kedua itu bill-nya 3. Item numbers-nya MDM 001. Oke, lanjut, pastikan kolom pay today-nya dikosongkan. Oke, klik tombol red SGD untuk mengganti kurs sesuai bukti transaksi. Setelah itu klik OK. Oke, lalu pilih kategorinya O dan jobnya P. Oke, setelah itu tekan CTRL-R untuk melihat hasil jurnal dari transaksi tersebut. Kalau sudah, oke kan, lalu klik tombol record lagi.
Oke, kita lanjut lagi ke bukti kas keluarnya. Sama, pilih modul purchase, lalu ke pay bills. Oke, pada kolom supplier pilih CV Mitra Komputer. Oke, pada kolom account pilih akun 1-2130 cash SGD sebagai sumber pembayaran. Jadi kita cari cash SGD-nya. Oke, kalau sudah, isikan kolom Cequeno-nya atau memo dengan BKK strip 1001 dan kolom date-nya tanggal 10 bulan 1 2026. Isi. Oke, kalau sudah, klik tombol red SGD untuk memastikan kurs sesuai bukti transaksi. Lalu klik OK. Oke. Setelah itu pada baris bill yang muncul PO 1001, isikan nominal Singapura dolarnya pada kolom amount applied-nya. Sini kita masukkan di amount-nya. Oke. Lalu klik pada kolom amount, lalu tekan tombol tab pada keyboard agar kolom out of balance-nya menjadi 0. Setelah itu tekan CTRL-R untuk melihat hasil jurnal dari transaksi tersebut. Oke, lalu kita record. Oke, sekian yang saya bisa implementasikan. Selanjutnya bakalan disambung oleh teman saya.